akan mempersiapkan potensi pertumbuhan atau peningkatan okupansi, itu udah pasti satu. Kemudian yang kedua juga kan kita sama-sama tahu bahwa industri hotel restoran ini sebenarnya serapan tenaga kerjanya masih sangat minim ya. Tentu pada saat nanti momentum Lebaran, karena kita melihat bahwa ada ganjalan-ganjalan orang bergerak itu sudah mulai dilonggarkan, otomatis otomatis kita harus mempersiapkan bagaimana pada saat momentum nanti terjadi peningkatan itu kualitas pelayanannya tetap terjaga. Dan mungkin kita akan melakukan banyak industri hotel juga akan melakukan rekrutmen tenaga kerjanya pada saat momentum yang kita prediksi akan terjadi lonjakan okupansi pada saat itu. Yang ketiga tentu kita mesti sama-sama pahamin bahwa situasi COVID-nya belum selesai. Tentu pengawasan terhadap protokol kesehatan ini menjadi penting ya, agar tidak peningkatan kasus itu nanti terjadi lagi setelah Lebaran itu selesai, itu atau liburan Lebaran itu selesai. Itu tentu yang harus kita jaga, karena jika itu terjadi lagi dampak kepada sektor pariwisatanya pasti akan cukup besar atau kepada masyarakatnya juga, Mbak. Demikian, Mbak. Iya Pak, lalu apakah industri perhotelan saat ini nih masih membutuhkan stimulus dari pemerintah, dan jika iya itu dalam bentuk apa Pak? Kalau ditanya stimulus tentu iya, pasti. Kita mesti ingat bahwa 2 tahun kemarin ini 2020 dan 2021 sektor pariwisata itu kondisinya kayak roller coaster ya, jungkir balik bagaimana mereka untuk bertahan. Kemudian juga kita akui bahwa pemerintah juga banyak membantu dari sisi relaksasi. Salah satu yang sangat membantu itu adalah hibah pariwisata pada saat itu tahun 2020 yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk mengembalikan pajak hotel dan restoran. Nah, yang kedua adalah yang sangat berarti juga adalah masalah relaksasi terhadap pembebasan biaya abodemen listrik ya, yang dilakukan 2020. Dan paling penting lagi adalah masalah relaksasi dari kewajiban perbankan ya, yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, kita tahu bahwa kewajiban perbankan ini menjadi salah satu key point ya, atau poin penting untuk pemilihan sektor pariwisata sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif hotel dan restoran, bahwa relaksasi yang diberikan itu kan sampai tahun 2023. Nah, kemudian situasi saat ini, kalau kita melihat satu peningkatan pergerakan atau traffic daripada masyarakat yang bergerak itu cukup tinggi di beberapa daerah. Misalnya kemarin ada momentum MotoGP, kemudian juga terlihat ada peningkatan Wisman di Bali atau di Batam Bintan, ya kan, walaupun masih kecil, namun bagaimanapun kita melihat nanti terus kemudian yang optimis kita yang akan terjadi peningkatan nanti di kuartal 2 dan kuartal 3 serta kuartal 4 tahun 2022 ini. Namun juga mesti diingat bahwa itu kita bicara terkait dari sisi market ya, marketnya saja gitu loh, atau demand-nya yang akan meningkat. Namun bukan berarti peningkatan demand itu juga akan menjadi penyehatan dari sisi finansialnya. Karena 2 tahun kemarin itu gap-nya juga sudah cukup besar. Nah, kita bicara itu 2023 begitu nanti pemerintah menilai bahwa secara market ini sudah dianggap sehat dan 2023 kita tidak diberikan relaksasi lagi terkait masalah kewajiban bank, tentu ini akan menjadi suatu masalah besar bagi industri pariwisata, khususnya kalau kita bicara di sektor hotel dan restoran, karena bagaimanapun penyihatan keuangan untuk operation itu menjadi penting, Mbak, bagi industri pariwisata untuk bisa recovery nantinya. Nah, itu yang kita berharap kalau misalnya kita masih diberikan sampai 2025 adjustment itu nanti baru di 2025. Karena kan semua relaksasi kemarin diberikan seperti kewajiban bank itu bukan dihilangkan tapi dibuang ke belakang semua. Jadi bayangkan nanti begitu sudah tidak ada relaksasi lagi, marketnya masih belum benar-benar stabil, tapi operation cost-nya itu akan meningkat secara signifikan. Demikian, Mbak. Jadi ya, kalau ditanya dibutuhkan apa, tentu yang paling utama itu tadi relaksasi terkait kebijakan kewajiban ke perbankan, itu satu. Yang kemudian yang kedua
bagaimana mereaktivasi pariwisata, meng-attract demand-nya ya, demand-nya supaya okupansi atau pergerakan itu menjadi tumbuh kembali.